حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ومصنف هذا الكتاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifadah wan nafa' wal intifa' wal hass 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha'a mardatillah wa qurbihi minallah. Amin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita kembali ditakdir dapat berkumpul di majelis yang mulia, di masjid yang mulia, di bulan yang mulia untuk mencari ilmu-ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ditakdir menjadi orang-orang yang mulia di dunia sampai di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia di dunia sampai di akhirat. Pembahasan kita kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Malam hari ini masih menjelaskan hal-hal yang dianjurkan saat kita mengubur jenazah saudara kita muslim, sampai pada kalimat wa yambaghi al-isra'u bil mayyit, dan sepatutnya menyegerakan dengan seorang mayat, wa ta'jiluhu ila qabrihi, dan mempercepat membawanya ke kuburan. Hal yang disunnahkan untuk dipercepat itu ada 3 hal. Meskipun dikatakan al-ajalatu minasyaiton, dalam sebuah hadis Nabi menyatakan terburu-buru itu termasuk amalnya setan. Tetapi dikecualikan 3 hal ini. Yang pertama adalah qada'ud dain, yaitu membayar hutang meskipun belum jatuh tempo. Kalau sudah ada uang untuk membayar hutang, hendaknya menyegerakan. Ini hukumnya sunnah, meskipun belum wajib, tetapi sunnah ini mengalahkan hukum wajib. Sunnah membayar hutang jika sudah ada uangnya meskipun belum waktunya membayar. Yang kedua yaitu menikahkan anak yang sudah balik jika sudah mendapatkan calon yang sepadan dalam urusan agamanya. Jangan menunda menikahkan anak yang sudah balik, khawatir nanti dia terkena fitnah perzinahan. Terlebih di akhir zaman, kalau sudah layak dia berumah tangga, sudah mampu, maka segera orang tua menikahkan anak-anaknya yang sudah balik agar terhindar daripada perzinahan, na'udzubillah min dzalik.
Yang ketiga yaitu al-isra' bil janazah, mempercepat prosesi jenazah agar mayat itu tidak berlama-lama ditunda di atas dunia. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'atil janazatu, jika sudah diletakkan jenazah, wahtamalaha rijalu, dan memikulnya orang-orang laki-laki, memikul diarak ke tempat pemakaman, fa in kanat sholihatan, jika mayat itu orang yang soleh, orang yang baik, faqalat, maka mayat itu berkata meskipun tidak ada yang mendengar, qaddimuni qaddimuni, segerakanlah saya, percepat saya menuju alam kubur untuk segera mendapatkan nikmat Allah. Wa idza kanat ghaira shalihatin, jika mayat itu bukan orang yang soleh, orang yang ahli maksiat, qalat, maka mayat yang diarak ke kuburannya berkata, ya wailaha, celaka mayat ini, ila aina tadhhabuna biha, kemana kalian wahai laki-laki membawa dengan mayat ini. Artinya mayat itu menyesal ketika diarak ke kuburannya karena akan segera mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, bersegeralah kalian membawa jenazah, mengarak jenazah ke kuburan, jangan ditunda-tunda. Misalkan menunggu saudara yang jauh luar kota misalkan, kalau tidak ada kepentingan seperti wasiat atau termasuk orang yang punya hutang dan sebagainya, enggak perlu ditunggu. Mereka itu cukup mendoakan saja. Kecuali kalau yang ditunggu itu adalah yang mendapatkan wasiat dari orang yang meninggal dunia, anaknya atau temannya, atau orang-orang yang memiliki hak kepada mayat seperti yang menagih hutang atau sebagainya, itu berhak ditunggu. Tapi jika orang-orang biasa hanya sekedar ingin melihat wajah yang terakhir kalinya, itu akan tidak ada kepentingan bagi mayat itu ditunda pemakamannya. Fa in takun sholihatan, jika ada mayat itu orang yang soleh, fa khairun, maka itu adalah kebaikan, tuqaddimunaha ilaihi, yang kalian telah ajukan kepada mayat tersebut. Artinya kalau itu mayat yang soleh, segera dibawa ke kuburan, itu seperti menyegerakan dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mempercepat dia memperoleh kenikmatan. Wa in takun siwa dzalika, jika ada mayat itu selain orang yang soleh, orang yang ahli maksiat, banyak dosa, meninggalkan sholat dan sebagainya, fasyarrun, maka itu adalah kejelekan, tad'unahu an riqabikum, yang sudah kalian meletakkannya dari pundak-pundak kalian. Artinya mayat yang jelek itu mengahli maksiat, kalau segera diarak ke kuburannya, kita ibaratnya menyegerakan, menghindarkan daripada kejelekan, menghindarkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya disunnahkan segera memprosesi jenazah sampai menguburkan jenazah. Bahkan di banyak daerah itu tidak menunggu esok hari. Kalau mayatnya meninggal malam hari, segera malam itu dikuburkan. Kalau meninggal sore hari, selama tidak mengganggu daripada sholat wajib, sholat jamaah maghrib dan isya,
segera dikuburkan. Itu sunnah, kecuali jika memang keadaan tidak memungkinkan, hujan dan sebagainya, boleh ditunda. Kemudian diterangkan walil mayyiti syu'urun wa ma'rifatun. Mayat itu meskipun sudah mati masih memiliki perasaan dan pengetahuan. Mayat masih memiliki perasaan, meskipun tidak bisa berbicara, cuman rasa itu ada. Seperti kalau kita tidur ketika mimpi dikejar anjing, bagaimana perasaan kita? Lelah, capek, atau takut. Meskipun kita tidak bisa berbicara, tapi perasaan itu terasa dalam hati kita. Kalau mimpi buruk, sebaliknya mimpi baik akan merasa senang, bahagia. Bahkan jika dibangunkan itu merasa sayang, merasa marah karena dalam keadaan bahagia. Begitu pula mayat itu meskipun sudah mati masih punya perasaan. Biman yughassiluhu, mengetahui terhadap orang yang memandikan, siapa saja yang memandikannya ini. Maka itu kalau ada orang tua kita, na'udzubillah, atau saudara kita, sahabat kita, kalau bisa yang memandikan itu orang-orang yang disenangi oleh mayat. Karena perasaan mayat ini puas ketika yang memandikan adalah keturunannya, keluarganya atau sahabatnya. Dia merasa bahagia, ada yang memperhatikan. Wa yukaffinuhu, dan orang-orang yang mengkafaninya. Siapa saja yang mengkafani ini, dia tahu, dia merasakan perhatiannya. Kalau diperlakukan baik, itu akan senang. Sebaliknya kalau diperlakukan kasar, dia juga merasakan sakit dan kesedihan. Wa yudlihi fi qabrihi, dan mengetahui siapa saja orang yang menurunkan mayat itu ke dalam liang kuburnya. Siapa yang masuk ke kuburan? Anaknya, oh ini saudaranya, sahabatnya. Dia bahagia, senang dengan hal itu. Cuman yang kita sayangkan di zaman semacam ini, khususnya ketika pandemi, perhatian kepada mayat ini hampir tidak dilakukan oleh orang-orang yang dicintai. Anaknya tidak boleh ikut memandikan, keluarganya tidak boleh ikut menurunkan jenazah dan sebagainya. Ini mayat yang masuk ke liang kuburnya merasa sedih, merasa diacuhkan oleh orang-orang yang pernah dia berkorban untuk kehidupannya. Meskipun seperti itu, tapi kita menghargai daripada upaya untuk pencegahan penularan dan sebagainya. Waqad warada, benar-benar datang keterangan hadis anna ruhahu biyadi malakin. Sesungguhnya orang yang mati itu sebelum masuk ke alam kubur, ruhnya dipegang oleh malaikat Allah. Seperti orang yang tidur. Orang tidur itu nyawanya lepas dari badan, dipegang oleh malaikat. Ketika dia bangun tidur, dikembalikan lagi oleh malaikat Allah, sehingga dia mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu pula orang yang bangun dari kubur besok di hari kiamat, ketika padang mahsyar, dia bangkit mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kembali lagi ruhnya. Ketika masih dipegang oleh malaikat Allah, dia tahu yakifu biha bil qurbi minhu, malaikat yang berdiri dekat daripada jenazah tersebut. Jadi dia seperti tawanan. Dia tahu badannya ini dimandikan orang, dikafani orang, tapi ditahan ruhnya, tidak bisa masuk ke dalam badannya lagi. Wa yamshi biha fi min ma'a jinazatihi, dan dia mengetahui dan mayat itu ruhnya ikut berjalan
ketika orang-orang mengusung jenazahnya, ikut berjalan di samping jenazahnya itu. Jadi kalau kita berjalan menggotong mayat, di samping itu ada ruhnya mayat yang ikut berjalan sama kita ke kuburan. Nah, karena itu tidak boleh kita berbicara kejelekan mayat itu, tidak boleh kita melakukan obrolan-obrolan yang tidak baik, yang gurau dan sebagainya. Hendaknya memperbanyak zikir ketika mengantar jenazah ke kuburannya. Wa annahu, dan sesungguhnya ruh mayat itu yasma'u, mendengarkan, ma yusna bihi alaihi, apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang kepada dia, min khairin au syarrin, dari ucapan-ucapan baik ataupun ucapan-ucapan yang jelek. Mayat itu dengar kalau ada orang membicarakan keburukannya, tahu. Sebaliknya kalau orang membicarakan kebaikannya, jika dia juga tahu. Kemudian faidza wudi'al mayyit fi qabrihi, ini perjalanan mayat ke kuburan. Ketika sudah diletakkan jenazah mayit itu di dalam liang kuburnya, apa yang dianjurkan? Faminal mustahabbi, termasuk di antara hal yang disunnahkan, an yaqula alladhi yad'ahu fihi, orang yang meletakkan jenazah mayat tersebut mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Ketika diturunkan, ketika mayat sudah sampai di pinggir kuburan, dibuka penutup jenazahnya, kemudian diturunkan ke liang lahat, ini sambil mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan atas ajaran Rasulullah. Itu sunnah, bukan ribut sendiri-sendiri, bukan banyak omong sendiri-sendiri, tapi menurunkan dengan berzikir, mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Setelah itu dikasih penghalang tanahnya, dibuka kain kafannya, pengikatnya juga dibuka, kemudian diberikan tanah di pipinya, kemudian diazani, diiqamahi, kemudian baru diuruk dengan tanah. Wa an yahussu man yadnu minal qabri salasa hasayatin, dan hendaknya disunnahkan menaburi orang yang dekat dengan kubur itu, menguruk tanah dengan 3 taburan. Kalau ada yang bawa cangkul, sunnah ikut mencangkul 3 kali, sunnah. Kalau enggak ada cangkul, bisa dengan tanah diuruk 3 kali, itu sunnah. Nanti dalil-dalilnya akan kita terangkan di kitab yang lain ini. Nah, ketika menguruk tanah yang pertama, wa yaqulu ma'al ula, ketika menguruk tanah pertama sambil membaca ayat Al-Qur'an, minha khalaqnakum, dari tanah kita semua ini Allah menciptakan kalian semua dari tanah. Wa ma'atsaniyah, dan dalam urukan yang kedua membaca wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah, ke dalam tanah kalian kami akan mengembalikan kalian. Dari tanah diciptakan akan kembali ke dalam tanah. Wa ma'atsalisati, dan bersama urukan yang ketiga membaca ayat wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah nanti kami akan mengeluarkan kalian dalam waktu yang berikutnya, yaitu di hari kiamat. Nah, itu sunnah. Kalau yang dekat-dekat dengan liang kubur, sunnah ikut menguruk tanahnya. Nah, jangan sampai kita ketika menghadiri penguburan jenazah, kita sia-siakan pahala-pahala besar ini.
kita tidak baca zikir, tidak ikut menguruk dan sebagainya, ini kehilangan pahala besar. Kemudian disunahkan wa yusabbu alaihi turab, diurukkan atau dikucurkan kepada mayat itu tanah, qalilan birifkin, sedikit dengan lembut. Kalau menguruk itu jangan langsung pakai ambilan yang besar, tapi sedikit-sedikit supaya tidak sampai terasa berat bagi mayat, sedikit demi sedikit. Fa idza suwiya alaihi turab, kalau sudah diratakan tanah, sudah diuruk semua tanah pekuburan itu rata, fayambaghi an yamkutha indahul hadiruna sa'atan, sepatutnya orang-orang yang hadir itu diam sebentar, sebagaimana yang kita amalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kalau setelah mengubur jenazah sudah dikasih tulisan batu nisannya, kemudian diuruk, nah itu orang-orang diajak berzikir kepada Allah, baca tahlil, baca ayat kursi, baca al-ikhlas dan sebagainya, kemudian doa. Itu memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan semua ini ada dalilnya, tidak asal-asalan. Yatlunal Quran, hendaknya berhenti sebentar untuk mereka membacakan Al-Quran, membaca surat Al-Ikhlas minimal dan sebagainya. Wa yastaghfiruna lil mayyit, memintakan ampun bagi mayat tersebut. Wa yad'una lahu, dan mendoakan kepada mayit bitathbiti, supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan benar. Tathbit itu artinya ketetapan, bisa teguh untuk menjawab malaikat mungkar nakir. Kenapa didoakan? Fa innahu hina idzin yus'alu, karena dia mayat itu saat itu ditanya kama fil hadis, sebagaimana keterangan di dalam hadis, ai yas'aluhul malakani, menanya kepada mayat itu adalah dua malaikat, mungkarun wa nakirun, malaikat mungkar dan nakir yang menanyai di alam kubur. Alladzani huma fatanal qabri, yang mana keduanya disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur, kalau kita di dalam doa akhir salat itu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa minal mahrum wal maksana wa min fitnatil mahya wal mamat, yaitu fitnah saat kehidupan dan saat kematian ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Yas'alanil mayyit, dua malaikat ini menanya kepada mayyit ba'dama yudfan, setelah dikubur, alal athar, setelah dikubur, setelah tidak ada orang, ditinggalkan, bertanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa ma dinuka, dan apa agama kamu? Wa man nabiyyuka, dan siapa nabi kamu? Itu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaan tentang iman, pertanyaan tentang tauhid kepada Allah, agama Allah dan Nabi Muhammad. Ini pertanyaan tidak bisa dihafalkan sejak sekarang, karena malaikat mungkar dan nakir itu yang tidak pernah kita lihat, setiap orang yang melihatnya pasti akan gemetar, pasti akan merasa takut, seperti kita tidak pernah melihat sesuatu yang kita lihat. Di antara rasa takut
rasa bingung, rasa panik, macam-macam itu membuat kita kadang-kadang manusia itu tidak bisa berpikir yang tepat. Ya, itu semuanya berdasarkan daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Faman tsabbatahu Allah, siapa orang yang ditetapkan bisa menjawab oleh Allah, qala, dia akan mengucapkan Allahu Rabbi. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Wa ma dinuka, apa agama kamu? Wal Islamu dini, Islam agama saya. Wa man nabiyyuka? Muhammadun nabiyyi, Muhammad adalah nabi saya sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan kita dianjurkan juga berdoa di akhir tasyahud sebelum salam, membaca doa Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku atas agamamu. Di waktu apa ini? Di waktu nanti menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya, itu hendaknya kita baca agar ketika menjawab pertanyaan mungkar nakir bisa dengan lancar. Wa man azaghahullah, siapa orang yang gelincirkan oleh Allah, yang Allah gelincirkan, dia tidak mampu menjawab dengan tenang, hara wa taraddada, dia akan bingung dan panik. Sudah kelihatan malaikat yang tidak pernah dia lihat di dalam kubur yang gelap sendirian, sempit, sebagainya yang tidak pernah dia rasakan ketika ada di dunia. Ini membuat dia kacau, panik, ditanya tidak bisa menjawab, hanya gemetar saja. Ala wifqi ma kana alaihi fid dunya, sesuai dengan keadaan dia di atas dunia. Keadaan dia di dunia bagaimana? Minasyaki, daripada merasa ragu terhadap alam akhirat. Dia meragukan nanti akan bertemu malaikat mungkar nakir. Dia meragukan akan ada pertanyaan kubur. Nah, ini nanti benar-benar dia akan panik di akhirat. Wazayghi, dan tergelincir kehidupannya daripada hidayah Allah. Wal idha'ati li amrillah, dan menyia-nyiakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wartikabi maharimihi, dan melakukan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, apa yang dia ucapkan? Fayaqul, dia nanti akan berkata, ungkapan kita kalau ketakutan bagaimana? La adri, saya enggak tahu. Apa? Saya enggak tahu, enggak ngerti. Ya, ini ucapan orang yang ketika di dunia menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama warada fil ahadits sahihah, sebagaimana telah datang keterangan ini dalam banyak hadis-hadis sahih. Ketika tidak mampu menjawab, fa inda dzalika, ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, yadribanihi, maka kedua malaikat mungkar nakir ini memukuli dia. Yang memukuli sampai datangnya hari kiamat. Wa yudayyaku alaihi qabruh, dan akan disempitkan kepada dia kuburannya. Liang lahat itu yang berukuran 1 meter kali 2 meter misalnya, itu akan menyempit sampai dikatakan
tulang rusuk yang kanan ini akan menyilang dengan tulang rusuk yang kiri. Kalau ada orang mengalami kecelakaan sampai tulang rusuk kanan ini bersilangan dengan tulang rusuk kiri, itu berarti sangat ya tergencet dia itu. Seperti itu keadaannya, sakit yang tidak bisa dibayangkan sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Perasaan sakit terus juga dipukuli sama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa yamla'u alaihi azaban dan Allah akan memenuhi kepada kuburannya orang tersebut dengan azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal mu'min al-musabbat, adapun orang beriman yang masih bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, al-mustaqimu 'alal iman, yang masih istiqomah atas keimanan, wa ta'ati, dan ketaatan fi hayatihi, sepanjang hidupnya, fa innahuma yubasyiranihi, sebaliknya kedua malaikat ini, malaikat mungkar nakir, akan memberikan dia kegembiraan, hiburan dan sebagainya. Wa yuwassa'u lahu fi qabri, akan diluaskan bagi dia di dalam alam kuburnya. Sampai-sampai digambarkan seperti berada di kebun-kebunan surga, sangat senang, sangat bergembira sambil menunggu datangnya hari kiamat. Wa yumla'u alaihi nuran, akan dipenuhi dalam kuburannya cahaya, wa na'iman, dan kenikmatan. Tidak gelap, tidak tersiksa, dia dalam keadaan bahagia dan penuh nikmat. Wa tuhitu bihi a'maluhu as-salihah, akan selalu meliputi dia, menemani dia amal-amalnya yang soleh. Amal-amal yang soleh itu akan dijadikan oleh Allah teman-teman yang menyenangkan, teman duduk yang mengembirakan. Salatnya akan jadi teman yang membahagiakan, puasanya. Tetapi jika amal-amalnya jelek, itu akan menjadi teman yang busuk baunya dan menyeramkan. Minas salati was sadaqati was siyam wa qiraatil Quran, daripada ibadah salat, sedekah, puasa dan membaca Al-Quran, wa zikrillahi ta'ala, dan zikir kepada Allah ta'ala. Fayadfa'na anhu ma yaksiduhu minal makhawifi wal ahwa, maka teman-teman semacam ini dapat menghindarkan dari dia apa yang dia tuju daripada rasa takut dan rasa khawatir. Ketika mendapatkan teman di alam kubur, sholatnya, puasanya, ini akan menghilangkan rasa takut sendirian di alam kubur, menghilangkan rasa kesusahan karena ada teman ketika berada di alam barzakh, sehingga dia tidak merasakan sedih, tidak merasakan sepi. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, benar-benar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru, adapun kuburan itu, imma raudhatun min riyadil jannah, ada kalanya bisa berupa kebun daripada kebunan-kebunan surga, wa imma hufratun min hufarin nar, ada kalanya sebuah jurang daripada jurang-jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kebunan surga berisi buah-buahan yang siap dipanen, berisi pemandangan yang sangat indah. Tapi jika sebuah jurang neraka itu berisi hewan-hewan buas
dan berisi bara api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandaran, saya tidak pernah melihat satu pemandangan illa wal qabru afdha'u minhu, kecuali alam kubur itu yang paling menyeramkan daripada pemandangan itu. Kalau kita melihat pemandangan yang seram, kuburan itu lebih seram lagi. Kalau kita melihat misalkan di penjara, sel-sel bawah tanah yang di situ banyak tikus-tikus dan berisi macam-macam siksa, itu masih belum menyeramkan jika dibandingkan siksa orang-orang yang berada di dalam alam kubur. Ya, kita melihat misalkan di tempat bedah, di ruang bedah dokter, itu banyak alat-alat bedah dan sebagainya, maka itu belum menyeramkan jika dibandingkan dengan alam kubur, bahaya. Ya. Dan Rasulullah itu memandang dengan hakikatnya, bukan seperti kita hanya mimpi atau sekedar mendengarkan cerita saja. Nabi sudah melihat hakikat alam kubur itu lebih menyeramkan daripada apapun yang ada di dunia ini. Nas'alullaha as-salamah wal afiyah. Wa kana Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, dan adalah Sayyidina Utsman bin Affan dikatakan syahidud dar, yang meninggal di rumah, orang yang mati syahid di dalam rumah ketika terombol atau didobrak oleh orang-orang yang melakukan kudeta. Beliau Sayyidina Utsman ini adalah Dzin Nurain, dikatakan orang yang 2 kali pernah menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikatakan natikun bil Quran, orang yang selalu lisannya membaca Al-Quran. Itu Sayyidina Utsman bin Affan, orang-orang yang mulia dan sudah dinyatakan akan masuk surga. 10 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Al-asyaratu al-mubasysyaruna bil jannah. Sudah dikabarkan pasti masuk surga Sayyidina Utsman bin Affan, apalagi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu idza hadaral qabra, jika dia masuk lewat ke suatu kuburan, yabki, beliau menangis. Ketika lewat di kuburan, Sayyidina Utsman ini menangis, kadang-kadang pingsan. Hatta tabtalla lihyatuhu, sampai basah jenggot beliau. Menangis bukan biasa, tapi menangis yang sangat besar sampai basah jenggotnya. Kenapa dikatakan kalau melihat kuburan beliau menangis? Faqila lahu, dikatakan kepada Sayyidina Utsman, innaka tadhkurul jannah wan nar, sesungguhnya kamu juga pernah mengingat surga dan mengingat neraka. Fala tabki hadzal buka, tapi engkau tidak menangis seperti menangisnya sekarang ini. Kalau melihat kuburan menangis dengan berat yang keras, tapi kalau mendengar cerita surga neraka tidak terlalu seperti itu. Apa kata Sayyidina Utsman? Faqala, berkata Sayyidina Utsman ibnu Affan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah berucap, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, kuburan itu satu estafet daripada tempat-tempat pemberhentian di akhirat. Kuburan itu salah satu tempat berhenti, satu tempat transit daripada tempat-tempat di akhirat yang mana
nanti akhirnya adalah surga atau neraka. Pertama kali yang harus dimasuki adalah alam kubur. Fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu. Dan alam kubur ini satu tanda keberhasilan atau kegagalan. Siapa orang yang selamat daripada alam kubur, orang yang masuk ke dalamnya, maka setelah keluar dari alam kubur akan lebih mudah daripada di alam kubur. Kalau di alam kubur dia dapat nikmat, maka itu tanda di akhirat dia akan mendapatkan nikmat Allah dan akan bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Jika dia tidak selamat di alam kubur, mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur, maka bisa diprediksi fama ba'dahu asyaddu minhu, setelahnya akan lebih sulit bagi dia untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di alam kubur dapat siksa, bangkit di alam mahsyar akan berada di kelompok yang akan masuk neraka Allah. Akan berada ketika melewati siratal mustaqim, jatuh ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai tanda, alamat. Maka kalau di alam kubur itu tidak ada penolong sama sekali. Berbeda dengan di alam mahsyar, ada syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau orang masuk neraka masih bisa dimungkinkan ditolong oleh Rasulullah SAW. Tapi jika di alam kubur, syafaat Nabi belum bisa diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau disiksa di alam kubur, sepanjang itu dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Nah, syafaat Nabi itu nanti diberikan di hari akhir, di akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil qabri dhaghtatan. Sesungguhnya bagi kuburan itu ada himpitan. Kuburan itu memiliki himpitan. Walau nujiya ahadun minha, seandainya diselamatkan seseorang daripada himpitan alam kubur itu, ada jaminan pasti akan selamat dari himpitan alam kubur. La najah Sa'ad bin Mu'adz, benar-benar akan selamat dari himpitan atau fitnah kubur Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz ini? Wa huwa alladhi tazza li mautihi 'arsyur rahman, yaitu sahabat Nabi yang bergetar dengan sebab kematian Sa'ad bin Mu'adz ini arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ad bin Mu'adz itu dahulu adalah pemimpin kaum Aus di kota Madinah, termasuk mendapatkan hidayah Allah ketika dakwahnya Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah SAW. Ketika dia masuk Islam, dia berbicara kepada kaumnya, kaum Aus, bahwa siapapun yang tidak ikut masuk Islam, dia tidak mau berbicara dengannya. Maka seketika seluruh kaumnya ini ikut masuk Islam bersama Sa'ad bin Mu'adz. Dan ketika itu Sa'ad bin Mu'adz ini tampil sebagai pahlawan di perang Badar. Beliau ikut bersama para sahabat menjadi pahlawan di perang Badar. Juga ikut di dalam perang Uhud. Dan di perang Uhud itu Sa'ad bin Mu'adz ini menjadi tameng hidupnya Rasulullah SAW. Beliau terkena panah ketika melindungi badan Rasulullah SAW. Akhirnya beliau setelah perang Uhud ini sakit karena luka dan gak lama meninggal dunia. Dan Nabi sangat bersedih dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz,
karena beliau dikatakan Sayyidul Quraisy, Sayyidul Ansor, pemimpin orang-orang Ansor adalah Sa'ad bin Mu'adz. Nabi ketika di akhir hayatnya Sa'ad bin Mu'adz ini datang untuk melihatnya dan mendoakan keselamatan untuk Sa'ad bin Mu'adz. Itu adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga ketika meninggal dunia malaikat-malaikat di arsy ini bergemuruh mendoakan daripada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu wa radu'an. Itu daripada hal-hal yang dianjurkan ketika kita menguburkan jenazah dan juga bagaimana keadaan alam kubur. Dalil-dalil yang disebutkan oleh guru-guru kita, orang para ahli sunnah wal jamaah, dengan apa yang dilakukan di pekuburan itu semuanya berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Seperti ketika memasukkan jenazah mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diriwayatkan warada anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam di kitab Al-Wasaya, ketika Nabi idza wada'al mayyit fil qabri, ketika Nabi memasukkan satu mayat ke liang kuburnya, qala bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu memang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Mengenai mengambil tanah untuk ikut menguruk daripada orang yang dikubur, itu juga ada dalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhadha min turabil qabri halad dafni biyadihi wa qara'a inna anzalnahu fi lailatul qadr sab'a marrat wa ja'ala ma'al mayyit fi kafani aw qabrihi lam yu'adzab dzalikal mayyit fil qabri. Siapa orang yang mengambil tanah mayit tanah kuburan ikut ketika diletakkan untuk menguburkan mayat sambil membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar 7 kali, itu dikatakan lam yu'adzab dzalikal mayyit fil qabri, mayat itu tidak diazab di kuburannya. Nah, ini berkata Al-Faqih Abu Abdillah Muhammad Al-Hafidh. Kemudian juga disunnahkan azan dan iqamah. Azan dan iqamah ini adalah disunnahkan, wa daliluhum fi dzalika al-qiyas ala mas'alatil istihbabil adzan fi udunil maulud inda wiladatihi. Ini dalilnya adalah yaitu qiyas, seperti ketika bayi yang baru dilahirkan diazani dan iqamahi, maka ketika meninggal dunia pun diantar dari alam dunia dengan iringan azan dan iqamah. Ini semuanya ada di kitab Tuhfatul Muhtaj karya Al-Imam Ibnu Hajar Tuhfah dalam syarah Al-Minhaj. Kemudian juga masalah yang lain seperti duduk setelah mengubur. Seperti tadi mengubur kita disunahkan duduk sebentar baca zikir, baca Al-Qur'an. Nah, ini juga ada dalilnya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yustahabu an yaqra'u indahu syai'an minal Qur'an. Disunahkan ketika setelah mengubur untuk membacakan sedikit daripada Al-Qur'an. Ya, itu sunnah. Imam Syafi'i yang menyatakan. Juga disunahkan ketika mengubur itu atau kita ziarah kubur meletakkan sesuatu yang hijau. Seperti kalau di sini dengan menaburkan bunga. Itu dalilnya sangat kuat.
dalam dalam sebuah hadis, marra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain. Nabi pernah lewat di dua kuburan. Faqala, Nabi menyatakan, innahuma la yu'adzabani, kedua kuburan ini diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tapi tidak karena dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah, salah satu ini yang mati ini sering adu domba dahulu. Wa ammal akharu fakana la sanzihu minal min baulih, yang satu ini kalau habis kencing tidak istibra, tidak istinja. Qala, maka Nabi mengambil fada'a bi'asibin radbin, Nabi meminta pelepah kurma yang masih basah, fasyakkahu bi itsnain, kemudian Nabi membelah dua, thumma gharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan, kemudian Nabi menancapkan satu di kuburan ini, separuh pelepah lagi di kuburan yang lainnya. Thumma qala, kemudian Nabi menyatakan, la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa, semoga kedua mayat ini diringankan azabnya sepanjang ini masih basah kedua pelepah kurma ini. Oleh karenanya bisa digantikan tidak harus pelepah kurma, tapi misalkan dengan tanaman-tanaman yang masih hidup, yang masih basah, seperti bunga, menabur bunga itu hukumnya sunnah. Bahkan wa yahrumu akhdhu dzalika, haram mengambil bunga yang masih basah yang ada di atas kuburan, karena itu termasuk haknya si mayit, karena selama itu masih basah bisa meringankan azab mayat. Kalau diambil, mayatnya nanti diazab, itu menyakiti mayat. Ya, ibaratnya jika mayatnya memang diazab. Ini di kitab Tuhfatul Muhtaj, Tuhfa karya Imam Ibnu Hajar. Disunahkan juga mengucurkan air di atas kuburan. Ya. Wad dalilu ala istihbab bidzalik, dalilnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri Ibrahim, Nabi itu memerciki air di makam putra beliau Ibrahim. Wa annahu awwalu qabrin rusya alaih, dan itu awal kuburan yang diperciki air. Nabi sendiri memerciki air untuk putranya yaitu Ibrahim. Maka kita juga disunahkan mengikuti perbuatan Nabi memerciki air di atas kuburan. Dan juga disunahkan talqin. Ya, disunahkan talqin itu sebagaimana juga banyak diriwayatkan daripada dalil-dalil tentang talqin, kemudian juga sedekah bagi mayat, itu semuanya dalilnya lengkap. Jadi semua yang dilakukan oleh orang-orang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya ada dalilnya. Tidak boleh orang yang tidak mengerti dalil mencaci, menyalahkan, membid'ahkan amalan-amalan Ahlus Sunnah yang nyata-nyata semuanya ada dalil. Kalau tidak tahu, belajar. Jangan berbicara tanpa dasar ilmu. Semua yang dilakukan ulama kita yang sejak zaman dahulu tidak ada permasalahan, tidak ada pertentangan, itu pasti ada dalilnya. Cuman orang-orang sekarang ini karena kebodohannya, karena kedangkalan ilmunya, sedikit-sedikit sudah komentar, sedikit-sedikit sudah menyalahkan. Ini adalah kebodohan yang nyata. Semoga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW, dan semoga orang-orang yang meninggal di antara kita diterima amalan ibadahnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan semoga kita semua ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.